korelasi eksperimen. Apakah itu korelasi eksperimen? Korelasi eksperimen adalah suatu cara untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel yang memiliki nilai yang dapat diurutkan. Jadi cirinya di sini ada data yang akan kita analisis, yaitu nilai yang dapat diurutkan, maka kita menggunakan korelasi eksperimen. Korelasi eksperimen paling umum digunakan ketika ingin mengetahui apakah ada hubungan antar dua variabel ordinal. Apa itu variabel ordinal? Variabel ordinal adalah variabel yang memiliki beberapa kategori yang dapat diurutkan berdasarkan tingkat atau derajat. Koefisien korelasi eksperimen antara variabel X dan Y disimbolkan dengan RS. Dapat dihitung dengan mengurutkan nilai-nilai dari kedua variabel dan kemudian menghitung korelasi antara urutan tersebut dengan rumus sebagai berikut. 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N. N itu banyak data, dikali kuadrat ambil 1. Keterangan N sama dengan banyak pasangan variabel, D sama dengan selisih antar peringkat nilai variabel X dan Y. Rumusnya U dikurang V, di mana U sama dengan peringkat nilai variabel X dan V sama dengan peringkat nilai variabel Y. Catatan, jika ada nilai variabel yang sama, maka peringkat ditentukan dengan menghitung rata-rata peringkat dari nilai variabel yang sama tersebut. Nah, langsung ke penerapan atau contoh soalnya. Misalnya soal kurang lebih seperti ini. Seorang pelatih atlet basket ingin mengetahui ada tidaknya korelasi antara tinggi badan dan sejauh lompatan ketika lompat jauh untuk seleksi perlombaan. 5 siswa dipilih secara acak, lalu diukur tinggi badannya dan juga dicatat seberapa jauh lompatannya. Tinggi siswa diberi peringkat 1 mulai dari yang tertinggi dan hasil lompatan siswa diberi peringkat 1 dari terjauh. Tabel ini memberikan informasi tentang peringkat tinggi badan dan peringkat capaian lompatan ke 5 siswa. Ada siswa A, B, C, D, E. Nah, ada 5 siswa dan N-nya ada 5 ya. Kemudian peringkat tinggi badannya masing-masing dan peringkat capaian lompatannya. Pertanyaan 1. Bagaimana tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan? Dan 2. Jelaskan besar pengaruh tinggi badan dari capaian lompatan. Nah, kita jawab pertanyaan yang A. Bagaimana tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan? Langkah 1. Menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas X, peningkatan tinggi badan. Variabel terikat Y, peningkatan capaian lompatan. Langkah 2. Memberikan peringkat variabel X dan Y. Kita buat tabel dan diurutkan dari urutan dari mulai yang terkecil. Karena tadi masih acak, maksudnya apa? Kita urutkan dari yang terkecil. Untuk variabel X dan peringkat data tinggi badan, di data ada 3, 3, 2, 5, 1. Ini kan masih acak. Itu maksudnya apa? Di sini kita urutkan dari yang terkecil. Nah, berarti yang 1 dulu, lanjut 2, dan 3-nya ada 2. Dan ini 5. Ini juga sama variabel Y, itu peringkat capaian lompatan di mana sama diurutkan dari yang terkecil dulu, yaitu 1 dulu, dan di sini 2-nya ada 2, 3 dan 5. Nah, di sini kan ada variabel X, kita sandingkan dengan variabel U. Sekarang siswa A di variabel X ini ada 3 angka. Nah, untuk angka 3 kita lihat di bagian di data tinggi badan. Untuk angka 3 itu ada 2, di mana ada di hasil 3 dan hasil 4. Jadi untuk penentuan yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2, di mana 2 itu berapa jenis angka yang sama. Jadi untuk hasilnya itu 3,5, selanjutnya di siswa B, yaitu sama kita lihat di bagian di data tinggi badan. Untuk angka 3 itu ada 2, di mana ada di hasil 3 dan hasil 4. Jadi untuk penentuannya yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2, di mana 2 itu beberapa jenis angka yang sama. Jadi untuk hasilnya itu 3,5, untuk siswa C itu angka 2. Nah, itu ada di hasil kedua. Untuk siswa C itu angka 2. Nah, itu ada di hasil kedua. Nah, siswa D ini angka 5, itu ada di hasil kelima. Dan siswa E itu ada di angka 1 di hasil ke-1. Nah, lanjut di variabel Y disandingkan untuk variabel V. Untuk siswa A itu ada 2 angka dan ada 2 jenis, itu ada di hasil 2 dan 3. Jadi untuk penentuannya itu 2 ditambah 3 dibagi berapa jenis angka
angka 2, yaitu ada 2 jenis. Jadi untuk hasilnya itu 2,5. Lanjut di siswa B itu angka 5 ada pada hasil kelima, dan siswa C ada angka 3 itu ada di hasil keempat, dan untuk siswa D itu angka 1 di deretan hasil ke-1, dan untuk siswa E itu angka 2 ada pada deretan hasil kedua. Dan untuk bagian D sama dengan U dikurang V itu adalah pengurangan dari bagian variabel X dan variabel Y, dimana untuk siswa A yaitu 3,5 dikurangi 2,5 dengan hasil 1, dan untuk siswa B 3,5 dikurangi 5 dengan hasil min 1,5, dan untuk siswa C yaitu 2 dikurangi 4 dengan hasil min 2, dan untuk siswa D yaitu dengan 5 dikurangi 1 dengan hasil 3, dan siswa 3 itu dikurangi 2 yaitu hasilnya min 1. Selanjutnya untuk di kuadrat itu dari hasil pengurangan variabel X dan variabel Y itu dikuadratkan atau dikali 2. Nah, untuk siswa A itu dengan hasil pengurangan yaitu angka 1 kuadrat 2 sama dengan 1. Untuk siswa B yaitu min 1,5 kuadrat 2 sama dengan 2,25. Siswa C min 2 kuadrat 2 sama dengan 4. Siswa D 4 kuadrat 2 sama dengan 16. Siswa E min 1 kuadrat 2 sama dengan. Sekarang untuk penjumlahan itu ditambahkan yaitu 1 ditambah 2,5 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 24,25 yaitu hasilnya. Nah, selanjutnya di sini langkah 4, yaitu menentukan nilai menggunakan rumus yang sudah dilampirkan di awal. Untuk rumus itu, RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N kali dalam kurung N kuadrat kurang 1. Nah, untuk sigma D kuadrat itu hasilnya 24,25. Jadi cara menghitungnya itu 1 dikurang 6 kali dalam kurung ini 24,25 dibagi 5, di mana N itu ada beberapa jumlah siswanya. Jadi 5 dikali dalam kurung 5 kuadrat kurang 1 sama dengan 1 dikurangin. Di sini kita hitung dulu yang bagian 6 dikali 24,25, yaitu hasilnya 145,5. Dan untuk bagian 5 kuadrat yaitu 5 kali 5 sama dengan 25 dikurang 1, jadi hasilnya 24. Dan kita hitung juga, jadi 5 dikali 24 itu mendapatkan hasil 120. Jadi setelah kita hitung semua mendapatkan hasil 1 kurang 145,5 dibagi 120. Dan kita hitung kembali, 145,5 dibagi 120 itu mendapatkan hasil 1,2125. Jadi perhitungan terakhir itu 1 kurang 1,2125 sama dengan 0,2125. Selanjutnya, untuk pertanyaan pertama itu ada perhitungan karena tadi menghasilkan nilai korelasinya yaitu 0,2125. Itu bisa dibulatkan menjadi 0,2 atau 0. Nah, jadi hasil tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan pada tabel korelasi yaitu lemah atau rendah. Dan selanjutnya, untuk pernyataan kedua itu besar pengaruh tinggi badan dari capaian lompatan. Cara menentukannya itu menggunakan rumus koefisien determinasi yaitu R kuadrat sama dengan RS kuadrat dikali 100%. Jadi, untuk perhitungannya R kuadrat sama dengan hasil RS yaitu 0,2125 kuadrat 2 dikali 100%. Jadi, untuk hasilnya R kuadrat sama dengan 0,05 dari hasil 0,2125 dikali 2 DNA dikali 1000%. Jadi hasil akhirnya itu R kuadrat sama dengan 5%. Jadi dilihat dari hasil, pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompatan sebesar 5%, sedangkan pengaruh variabel lainnya yaitu sebesar 95%. Baik, untuk perhitungan analisis korelasi eksperimen sudah selesai. Semoga membantu dan bermanfaat. Thank you.